Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja kamu? Ada aja aku mah. Aku teh bingung. Aya lingkungan pemasaran teh gimana? Oh, lingkungan pemasaran. Ngerti. Diskusi atuh yuk. Pada ngomongin apa nih? Ini lingkungan pemasaran. Kamu ngerti nggak di? Ngerti lah, ayo kita diskusi. Ayo gaskeun. Sok, ayo kita mulai. Siapa yang mau jelasin duluan? Aku. Jadi, lingkungan pemasaran perusahaan terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Lingkungan perusahaan terdiri dari lingkungan mikro dan makro. Lingkungan mikro pemasaran terdiri dari yang pertama perusahaan. Manajemen pemasaran memperhitungkan kelompok lain seperti keuangan, riset, dan lain-lain. Manajer pemasaran mengambil keputusan berdasar rencana yang dibuat manajemen puncak. Yang kedua ada pemasok atau supplier. Supplier adalah penyedia sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasanya. Pemasok sangat penting bagi manajemen pemasaran. Pemasaran harus mengawasi ketersediaan stok, pemogokan kerja, dan kejadian lain yang bisa merugikan perusahaan. Yang ketiga ada perantara pemasaran. Perantara pemasaran membantu perusahaan mempromosikan, menjual, dan distribusi ke pembeli akhir. Yang keempat, pelanggan. Perusahaan harus mempelajari 5 jenis pasar pelanggan, yaitu pasar konsumen, pasar bisnis, pasar perantara, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Yang kelima, pesaing. Strategi pemasaran yang sukses adalah perusahaan yang bisa menyediakan nilai dan kepuasan yang lebih besar daripada pesaing. Yang keenam, masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Oh, gitu di. Nah, kan itu mikro. Kalau yang makronya gimana ya? Kalau makro gini bang. Lingkungan makro pemasaran. Yang pertama itu ada lingkungan demografis. Demografis adalah studi kependudukan manusia. Perubahan demografi mempunyai implikasi besar bagi bisnis, sehingga pemasar perlu mengikuti tren dan perkembangan demografi. Adapun struktur dari usia populasi yang berubah, yang pertama ada baby boomers. Baby boomers adalah kelompok Amerika paling kaya, yang termuda berusia awal 40-an dan tertua masuk 60-an. Salah apabila mengira boomers mulai tua. Kenyataannya, boomers menghasilkan 30 miliar dolar dalam 1 tahun untuk jasa anti penuaan. Lalu ada generasi X. Mereka adalah generasi romantis yang mengejar kualitas hidup daripada kualitas kerja. Hasilnya, Gen X adalah generasi yang skeptis. Memasarkan produk kepada generasi X adalah hal yang sulit karena mereka menggantikan gaya hidup, budaya, dan materialistis dari baby boomers. Lalu, yang ketiga ada generasi Y. Generasi Y adalah generasi yang berorientasi pada masa kini. Industri otomotif membeli mobil generasi masa depan ini secara agresif. Jadi, untuk pemasaran generasi, seringkali pemasar memisahkan baby boomer dan generasi lain menjadi beberapa kategori sesuai umur. Padahal akan lebih baik apabila pemasar memisahkan segmen berdasarkan gaya hidup atau tahap kehidupan. Oh, jadi gitu. Ngerti. Makasih Elang Adi. Kan tadi aku ngejelasin tentang makro. Di dalamnya tuh ada beberapa generasi. Berarti lingkungan suatu wilayah juga beragam dong. Terus langkah pemasar menyikapi keragaman lingkungannya gimana dong? Nah, kalau itu kayaknya Yusron ngerti. Kita cari Yusron yuk. Ayo. Yusronnya nggak ada di sini. Iya, kemana atuh ya? Kalian lihat Yusron nggak? Coba cari ke tempat lain yuk.
Itu ya, Son. Guys, ada apa ini teh? Sron, jelasin tentang keragaman lingkungan ekonomi dong. Oh iya, jadi setiap negara memiliki perbedaan dalam hal keragaman etnik dan ras. AS sering disebut sebagai mangkuk salad karena berbagai kelompok bercampur menjadi satu tetapi tetap mempertahankan keberagaman mereka dengan mempertahankan dan menghargai perbedaan etnik dan budaya yang penting. Dengan keberagaman tersebut, pemasar melakukan bidikan terhadap komunitas yang dinilai mempunyai potensi yang besar untuk menjual dan memasarkan produknya. Bahkan perusahaan melakukan kolaborasi untuk memahami pasar mereka atau suatu komunitas ras atau etnik tertentu supaya bisa masuk ke dalam pasarnya. Lingkungan ekonomi. Pasar membutuhkan daya beli serta orang. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor ekonomi yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Misalnya, hingga baru-baru ini konsumen Amerika membelanjakan uangnya dengan bebas. Namun pengeluaran gratis dan ekspektasi yang tinggi pada masa itu dihancurkan oleh resesi hebat tahun 2008 sampai 2009. Akibatnya, konsumen kini telah mengadopsi sensibilitas kembali dengan membeli lebih sedikit dan mencari nilai yang lebih besar pada barang yang mereka beli. Kemudian, lingkungan alam. Lingkungan alam meliputi sumber daya alam yang diperlukan sebagai masukan bagi pemasar atau SDA yang mempengaruhi dengan kegiatan pemasaran. Dan lingkungan teknologi. Teknologi baru menciptakan pasar dan peluang baru. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi akan segera menemukan bahwa produk mereka ketinggalan zaman dan mereka akan segera kehilangan produk baru dan peluang pasar. Lingkungan politik. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan dalam lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM. Nah, jadi gitu teman-teman. Aku mau nambahin dong. Nah, yang selanjutnya ada pemasaran terkait gerakan amal. Pemasaran semacam ini memungkinkan perusahaan bekerja dengan baik melalui tindakan terpuji dengan cara menghubungkan pembelian produk atau jasa perusahaan dengan mengumpulkan dana untuk gerakan amal yang layak. Yang selanjutnya ada lingkungan budaya. Lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi selera, dan perilaku masyarakat. Manusia tumbuh dalam masyarakat tertentu yang membentuk keyakinan dan nilai dasar mereka. Karakteristik budaya berikut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran. Selanjutnya ada perubahan dalam nilai budaya sekunder. Pemasar ingin memperkirakan perubahan budaya untuk menemukan peluang atau ancaman baru. Beberapa perusahaan menawarkan ramalan masa depan dalam hubungan ini. Selanjutnya ada pandangan orang tentang organisasi. Ada berbagai macam perilaku orang terhadap perusahaan, badan pemerintah, persatuan dagang, universitas, dan organisasi lain. Secara umum, orang ingin bekerja untuk organisasi besar dan berharap organisasi tersebut melaksanakan kerja sosial. Yang terakhir ada pandangan orang tentang masyarakat. Orientasi orang terhadap masyarakat mempengaruhi pola konsumsi dan perilaku mereka terhadap pasar. Oh, berarti cara kita merespon lingkungan pemasaran tuh perusahaan lain mengambil langkah proaktif terhadap lingkungan pemasaran. Perusahaan semacam ini memperkerjakan pelobi untuk mempengaruhi perundang-undangan yang mempengaruhi industri mereka dan mengadakan acara media untuk memperoleh liputan pers yang menguntungkan. Mereka mengajukan tuntutan hukum dan memberikan keluhan dengan membuat peraturan untuk menjaga kondisi persaingan, dan mereka membentuk kontrak kesepakatan untuk mengendalikan saluran distribusi mereka lebih baik. Manajemen pemasaran tidak selalu dapat mengendalikan kekuatan lingkungan. Dalam banyak kasus, manajemen pemasaran hanya dapat mengamati dan bereaksi terhadap lingkungan. Betul. Kayaknya tugas kita udah beres. Ya udah tuh, pulang yuk. Hayu. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon.